Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan 4 bab yang terupdate, yaitu bab 4316 sampai bab 4319. Oke, kita langsung aja. Bab 4316. Keluarga An menyaksikan pesawat pribadi Gu Kiwi lepas landas dan kemudian kembali ke villa dengan enggan. Untuk Gu Kiwi, keluarga An tanpa kecuali keduanya menyukai dan berterima kasih. Setelah Gu Kiwi pergi, wanita tua itu bahkan menangis, tersedak dan berkata kepada anak-anaknya, "Ini yang diberikan kakakmu kepada ayahmu dan kami. Buah yang baik. Jika bukan karena dia yang mengatur pernikahan ini untuk Chen Er, saat itu saya khawatir rintangan ayahmu hari ini benar-benar tidak akan bisa dilewati." An Chong Kyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. "Bu, Anda benar. Jika bukan karena pil penghemat darah Nona Gu, ayah mungkin sudah meninggalkan malam ini." Wanita tua itu berkata dengan serius, "Kami berhutang banyak kepada keluargaku untuk masalah ini, dan kami harus pergi ke pintu untuk berterima kasih secara pribadi. Menurut pendapat saya, ketika ayahmu dalam kesehatan yang lebih baik, seluruh keluarga kami akan pergi ke sana. Yanjing, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ayah Nan secara pribadi, dan jangan biarkan orang berpikir bahwa kami telah menetap dengan kasar." An Chong Kyu mengangguk dan berkata, "Bu, kamu benar. Untuk hubungan yang begitu hebat, kamu benar-benar harus datang ke pintu untuk berterima kasih pada dirimu sendiri. Tapi, ingatan ayah relatif buruk sekarang. Aku khawatir dia akan segera melupakan ini. Semacam itu ketika saya mendengar bahwa saya ingin pergi ke Yanjing. 10.000 orang mungkin tidak mau." An Chong Kyu tahu betul bahwa setelah kecelakaan di keluarga saudara perempuannya, lelaki tua itu selalu sangat menjijikkan bagi Yanjing dan Jinding dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika dia mendengarkan dua nama tempat ini, dia akan menampar meja dan memarahinya, dan ingatannya baru saja berhenti. Segera setelah kematian saudara perempuannya, dia akan sangat jijik jika diminta pergi ke Yanjing dalam keadaan seperti itu. Wanita tua itu mendengarkan, mengangguk sedikit dan menghela napas. "Ini memang masalah. Lalu, lihat keadaan ayahmu. Jika kamu bisa berbicara dengannya dan memberitahu dia apa situasinya, mungkin dia masih bisa menerimanya. Masalah besar adalah bicaralah padanya setiap hari." Setelah berbicara, wanita tua itu menghela napas dan berkata lagi, "Dan saya memiliki keegoisan lagi." Beberapa orang buru-buru menatap wanita tua itu, menunggu kalimat berikutnya. Pada saat ini, wanita tua itu berkata dengan serius, "Saya ingin membawa ayahmu ke keluarga Ye untuk melihat saudara perempuanmu. Dan ngomong-ngomong, saya akan meringankan keluhan dengan keluarga Ye selama bertahun-tahun." Setelah jeda, wanita tua itu melanjutkan, "Meskipun kami belum pernah berhubungan dengan keluarga Ye selama ini, dan bahkan ayahmu sangat tidak puas dengan mereka pada satu titik, namun keluarga Ye adalah saudara perempuanmu. Hukum setelah semua terlebih lagi, meskipun keberadaan Chen El masih belum diketahui. Darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga Ye dan keluarga An. Jika Chen El ditemukan di masa depan, baginya kita harus juga menjernihkan dendam lama dengan keluarga Ye. Daripada pergi ke sana, kita saatnya untuk memecahkan penghalang. Lebih baik mengatakan lebih awal, sehingga ketika kita menemukan Chen Al, kita dapat memberinya keluarga yang lengkap dan harmonis. Pada saat itu, dia akan didukung oleh keluarga An dan keluarga Ye, dan dia akan dapat berada di jalur yang benar sesegera mungkin. Bagaimana menurut kalian semua?" An Chong Kyu berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Bu, saya setuju dengan keputusan Anda." An Kai Feng juga berkata dengan serius, "Bu, saya memiliki pendapat yang sama dengan kakak laki-laki saya." An Jonan dan An Yoyo juga mengungkapkan sikap yang sama tanpa ragu-ragu. Wanita tua itu mengangguk lega dan berkata dengan emosi, "Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah ayahmu. Tidak sabar menunggu hari ketika Chen El kembali. Kami telah mencari Chen El selama 20 tahun dan telah menemukan tidak ada sejauh ini. Saya tidak tahu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan keberadaannya."
Berbicara tentang ini, mata wanita tua itu memerah dan dia menghela napas. 1 atau 2 tahun mungkin hal yang baik untuk dikatakan. Tetapi, jika itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau 8 tahun, dia pasti tidak akan bisa menunggu. Ketika An Chong Kyu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Kalau saja saya bisa membeli pil peremajaan, masalah ayah saya dapat diselesaikan dengan mudah. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4317. Wanita tua ini melihat efek dari pil penyelamat darah hari ini dan dia tiba-tiba sangat percaya diri pada pil itu. Jadi dia dengan cepat berkata, "Chong Kyu, ayo kembali ke ruang tamu. Beritahu ibu apa yang terjadi pada Hao Chundan kali ini." Ibu juga mendengar orang berbicara baru-baru ini, tetapi saya selalu merasa bahwa apa yang mereka katakan terlalu mistis dan tidak seperti asli. Jadi saya tidak bisa membedakan yang sebenarnya dari yang palsu. An Kai-fen yang berada di sampingnya juga mengangguk setuju. "Ya, saudara, baru-baru ini banyak orang di lingkaran melaporkan efek magic Hao Chundan. Saya awalnya ingin mengirim seseorang untuk menemukan cara untuk menanyakannya. Tetapi di sana begitu banyak urusan baru-baru ini. Saya benar-benar tidak punya energi untuk disisakan. Saya hanya berpikir bahwa setelah Anda kembali, mari kita diskusikan dengan hati-hati sebelum membuat keputusan." An Chong Kyu melihat waktu dan berkata, "Bu, sudah terlalu malam. Mengapa kamu tidak kembali untuk beristirahat dulu? Kai-fen dan saya akan menemani ayah. Dan ketika Anda beristirahat, saya akan memberitahu Anda dan semua orang besok masalah Hao Chundan." Wanita tua ini melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, ibu tidak lelah sama sekali. Jika Nanan tidak pergi, aku bisa memeluknya dan mengobrolnya sepanjang malam. Sekarang dia kembali ke New York. Aku sangat kosong. Aku tidak mau tidur lagi." Mengatakan itu, dia melihat sekeliling beberapa saat dan berkata kepada semua orang, "Jangan terburu-buru untuk beristirahat malam ini. Cukup atur pertemuan keluarga. Mari kita ngobrol dengan baik." Melihat wanita tua itu mengatakan ini, semua orang secara alami setuju. Dan kerumunan mengelilingi wanita tua itu dan kembali ke ruang tamu. Setelah duduk di ruang tamu, An Chong Kyu menceritakan seluruh proses perjalanannya sebelum ke Jinling secara rinci. Ketika semua orang mendengarnya, mendiktekan efek magic yang dibawa Hao Chundan kepada penawar, semua orang tercengang. An Kai-fen berkata dengan takjub, "Saudaraku, saya pikir desas-desus ini pasti banyak dilebih-lebihkan. Tetapi menurut Anda, desas-desus di luar tidak dibesar-besarkan sama sekali. Hal ini benar-benar dapat membuat orang kembali ke masa lalu." "Ya," An Chong Kyu menghela napas. "Sayangnya, saya hanya dapat bisa melihat efek seperempat dari pil peremajaan, dan saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat kinerja ajaib apa yang dimiliki pil peremajaan secara keseluruhan setelah meminumnya." An Kai-fen segera berkata, "Sederhana saja, saya akan meminta seseorang untuk langsung menyelidiki orang yang memotret Hao Chundan besok untuk melihat seberapa banyak dia telah berubah sebelum dan sesudah." Berbicara, An Kai-fen berkata lagi, "Saya pikir karena itu mampu membeli Hao Chundan dan dia harus memiliki tim medisnya sendiri. Semua catatan medis dan kondisi kesehatan fisik untuk memiliki catatan yang sangat rinci. Dan orang seperti ini harusnya menawar Hao Chundan ketika ada masalah besar dengan tubuh mereka. Jika selama Anda mendapatkan catatan medisnya, Anda dapat mengetahui seperti apa kondisi fisiknya sebelum mengambil Hao Chundan. Selain itu, saya percaya bahwa setelah mengambil Hao Chundan, dia akan meminta tim medisnya untuk melakukan penilaian baru pada tubuhnya sesegera mungkin dan menggunakan cara ilmiah untuk secara instruktif menunjukkan apa yang terjadi pada tubuhnya sebelum dan setelah mengambil Hao Chundan. Semua perubahan. Jadi, selama kita bisa mendapatkan catatan medisnya, kita bisa tahu seberapa efek seluruh pil peremajaan." An Chong Kyu buru-buru berkata, "Bu, cara teraman adalah membawa ayah ke pelelangan Hao Chundan tahun depan, membeli Hao Chundan di tempat pelelangan dan mengkonsumsinya di tempat." Wanita tua ini menghela napas dan berkata, "Tapi, menurut apa yang kamu katakan, mereka hanya akan melakukannya setahun sekali. Dan tahun ini baru saja berakhir. Jadi waktu berikutnya harus menunggu 1 tahun lagi. Meskipun kondisi fisik ayahmu saat ini dapat bertahan 1 tahun lagi, itu bukan masalah. Tapi dia hidup dalam kesedihan setiap hari sekarang. Jika saya menanggungnya selama 1 tahun lagi,
Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Jika ada kesadaran darurat lain seperti hari ini, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Setelah berbicara, wanita tua itu berkata lagi, "Kamu juga baru saja mendengar dari Nanan bahwa hanya tersisa satu pil ini, pil penyelamat darah ini. Jadi kita harus membuat lebih banyak rencana. Lelang adalah rencana terakhir. Itu akan lebih baik jika saya mendapatkan pil permajaan melalui saluran lain sebelumnya." Oke, kita lanjut lagi ke bab 4318. Setelah keluarga An mencapai konsensus tentang masalah Hao Chundan, suasana hati wanita tua itu tiba-tiba meningkat pesat. Tampaknya seluruh pribadinya sedikit lebih cerah. Senyumnya selalu ada di wajahnya yang keriput, dan ekspresinya penuh harapan. Dia tidak bisa menahan napas. "Perbaiki pil permajaan untuk ayahmu, dan kemudian temukan cara dengan cepat. Itu akan bagus." An Kai Feng yang berada di samping berkata dengan cepat, "Bu, saya berencana untuk mengatur sekelompok orang lain untuk pergi mencari keberadaan Chen El dan melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk berharga." Wanita tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami sudah menginvestasikan banyak tenaga dan sumber daya material selama bertahun-tahun, tetapi kami belum menemukan petunjuk tentang Chen Er. Jadi, saya sekarang bertanya-tanya apakah kami berada di arah yang salah sejak awal." An Kai Feng bertanya, "Bu, apa maksudmu?" Wanita tua itu berkata, "Saya ingat ketika kami pertama kali mencari seluruh Jinling beberapa kali dan kemudian menyebar di Jinling ke seluruh Cina. Tetapi setelah mencari lebih dari 10 tahun di Cina, tidak ada petunjuk. Jadi kami terus memperluas ruang lingkupnya di seluruh dunia. Belum ada petunjuk sampai sekarang." An Kai Feng berkata, "Itu benar. Anda juga tahu bahwa menemukan orang tidak mudah dan terkadang keberuntungan tidak begitu baik. Untuk waktu yang lama, kami telah mencari orang-orang berdarah Tionghoa di seluruh dunia yang berusia hampir sama sebagai Chen Er, anak yatim piatu, dan kemudian menemukan cara untuk mengumpulkan DNA pihak lain untuk membandingkan informasi DNA yang ditinggalkan oleh saudara perempuan saya. Ini adalah cara yang paling mudah." Setelah berbicara, An Kai Feng berkata lagi, "Hanya saja ada terlalu banyak variabel di sini. Tidaknya ada 1,5 miliar orang Cina di dunia yang seusia dengan Chen El. Bahkan jika kita menggunakan semua kemampuan kita dan sumber daya, kami masih tidak mungkin membandingkan semua DNA dari 100 juta orang. Jika kami dapat mencapai 90%, maka setidaknya 10 juta orang tidak akan dibandingkan. Terlebih lagi, banyak hal seringkali tidak memuaskan. Berkali-kali Anda berpikir orang yang kamu cari ada di 10% yang tidak kamu temukan." An Yuyu juga mengangguk dan berkata, "Kakak kedua tidak salah. Keberuntungan seringkali tidak terlukiskan. Bahkan jika Anda menemukan 1 dari 100, mungkin salah satu menemukan 99 berturut-turut." Wanita tua itu juga mengangguk setuju dan berkata, "Jadi saya pikir kita seharusnya tidak menyebar kios begitu banyak sekarang." An Kai Feng bertanya, "Bu, apa maksudmu mempersempit pencarian?" "Ya," wanita tua itu berkata dengan sangat serius, "saya pikir Chen Er masih ada di Tiongkok." An Kai Feng berkata, "Bu, ada lebih dari 9 juta kilometer persegi di Cina dan populasi 1,4 miliar. Jika Anda mencari semuanya lagi, itu akan memakan waktu setidaknya 10 tahun dan tidak ada database informasi DNA untuk seluruh orang Cina. Dan DNA biasanya tertinggal di database informasi. Untuk informasi, baik membeli catatan kriminal atau pergi ke polisi untuk mendaftar untuk menemukan kerabat. Jika tidak, informasi DNA kebanyakan orang tidak akan dimasukkan dan itu sangat sulit untuk ditemukan." Tetapi wanita tua itu berkata dengan sangat serius, "Tidak masalah, kali ini kita akan memulai mencarinya di Cina. Karena kita telah memeriksa Jinling, mari kita selidiki secara menyeluruh provinsi Jinling di sekitarnya, terutama yang ada di selatan Jinling, beberapa provinsi." An Kai Feng mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan membuat pengaturan dulu, dimulai dengan beberapa provinsi di sekitar Jinling." An Chongqing berkata, "Ibu, Kai Feng, Zhao Nan,
Jojo semua sibuk dengan urusan kelompok, dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah saya pergi ke Yanjing kali ini, saya akan tinggal di pedesaan untuk menemukan keberadaan Chen Er. Wanita tua itu mengangguk dengan ringan. Oke. Pada saat ini, putra ketiga, Anjounan, melihat telepon yang berada dalam mod jangan ganggu dan tiba-tiba berseru. Sesuatu telah terjadi pada keluarga Fei. Keluarga Fei, An Chongqing mengingat spekulasinya dan Lialin dan berkata, apakah itu ada skandal? Ini lebih dari skandal, Anjounan berkata. Keluarga Fei akan menyinggung seluruh dunia kali ini. Menurut berita, anak yang diculik dari keluarga Fei menyiksa dan membunuh sekitar 20 gadis yang tidak bersalah. Ada bukti videonya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. An Chongqing buru-buru mengeluarkan ponselnya dan setelah membaca beberapa berita utama, dia tahu bahwa saudara baiknya Lialin takut kali ini dia tidak akan dapat menjamin festival malam. Karena persaudaraan, dia berkata dengan cepat, aku akan telepon. Bagaimanapun, dia melangkah keluar dari villa, datang ke landasan palsu yang telah ditutup lagi, dan memanggil Lialin. Oke, kita lanjut lagi ke bab 4319. Pada saat ini, Lialin berada di kantor polisi mengadakan pertemuan dengan pemimpin puncak dan sejumlah eksekutif. Baru saja, kepala FBI di New York datang sendiri memarahi mereka, dan bahkan mengusulkan bahwa jika mereka tidak dapat menyelesaikan kasus dalam 24 jam ke depan, FBI akan mengambil alih. Lialin menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Jika kasus ini dibawa pergi oleh FBI, wajah polisi New York akan benar-benar hilang. Dan dia akan segera pensiun. Jadi, tentu saja dia tidak ingin meninggalkan kantor polisi dengan kasus sebesar itu. Jadi, sekarang semua pikirannya adalah bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Namun, semua pikiran dan petunjuk itu sepertinya telah memasuki jalan buntu, membuat keluar masuk berulang kali, tetapi tidak dapat menemukan kuncinya. Pada saat ini, telepon An Chongqing tiba-tiba menelpon, dan dia dengan cepat meninggalkan ruangan konferensi, kembali ke kantornya dan menjawab telepon. Setelah panggilan, Lialin bertanya, Chongqing, bagaimana kabar orang tuamu itu? An Chongqing berkata, untungnya orang tua saya selamat. Lialin menghela napas lega dan berkata, itu bagus, sepertinya tidak semuanya buruk malam ini. An Chongqing bertanya, bagaimana dengan pihak Anda? Saya melihat beritanya dan sepertinya kita berdua sudah menebaknya. Lialin berkata dengan tanpa daya, saya benar-benar tidak dapat menyangka bahwa Fei Haoyang bisa melakukan hal sebesar itu. Pernahkah Anda menonton video yang berada di internet? Itu binatang buas. Saya belum membacanya, Chanya. An Chongqing berkata, saya baru saja mengobrol dengan wanita tua itu dan saya tidak berani membuka file berita di depannya. Setelah berbicara, An Chongqing berkata lagi, tapi Anda bisa menebak apa yang terjadi hanya dengan melihat judulnya. Skandal besar seperti itu memang agak tidak terduga. Tampaknya Fei Haoyang ada di belakangnya. Itu benar-benar tidak mudah. Lialin berseru, ini bukan hanya tentang Fei Haoyang. Tahukah Anda, Tuan Fei tiba-tiba kembali malam ini. Apa? An Chongqing berseru, bukankah dia akan mati ketika dia kembali saat ini? Bagaimana mungkin Fei Xiaohai membiarkannya kembali ke New York hidup-hidup? Lialin berseru, sial, kesalahannya ada di sini. Saya pergi ke rumah Fei malam hari, dan Tuan Fei ada di sana. Dan yang lebih aneh lagi, Fei Xiaohai menyerahkan posisi kepala keluarga. Lepaskan? An Chongqing bertanya. Mungkinkah dia mengembalikan gelar patriark kepada Tuan Fei? Tidak, Lialin berkata. Ini bahkan lebih luar biasa dari ini. Setelah berbicara, dia berkata lagi, apakah Anda kenal Fei Kexin, cucu bungsu Tuan Fei? Aku tahu. An Chongqing berkata, apa yang terjadi padanya? Lialin berkata, kepala baru keluarga Fei adalah dia. An Chongqing tercengang sejenak. Dia memikirkannya dengan cepat dan berkata, itu tidak benar. Bukan hanya ini yang salah. Semua yang terjadi baru-baru ini di keluarga Fei tidak benar. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.